Dalam hadits qudsi Allah berfirman, aku sesuai dengan prasangka hambaku. Seorang yang yakin kepada Allah, prasangkanya akan selalu baik. Orang yang kurang yakin, kurang baik prasangkanya. Pada prasangka itulah yang membuat seseorang kembali dalam prasangkanya. Surat Yunus 107 tadi mengingatkan, wa iyamsaskallahu bidurrin, dan sekira Allah menimpakan kemudaratan padamu, fala kashifalahu illahu, tidak ada yang bisa menghilangkannya selain Allah sendiri. Dia Allah sendiri. Allah berikan kita sakit, maka tidak ada kesembuhan kecuali Allah yang menyembuhkan. Terserah Allah lewat apa saja. Mungkin lewat dokter, mungkin lewat obat, mungkin lewat operasi, mungkin lewat bekam, mungkin lewat air zam-zam, mungkin lewat ruqyah Fatihah. Allah menyembuhkan, dan jalannya Allah yang tetapkan. Tapi hanya Allah yang menyembuhkan. Allah menimpakan kepada kita kesulitan rezeki, tidak ada yang bisa membuka rezeki selain hanya Allah. Allah memberikan kepada kita kegelisahan, tidak ada yang bisa membuat hati ini tenang selain Dia, Allah sendiri. Maka hadirin sekalian, penderitaan kita adalah kita mencari, berharap dan bergantung kepada selain Allah. Mau menjerit sekeras apapun, mau berlari ke penjuru bumi manapun, mau menghibah kepada siapapun, tetap hanya satu saja yang bisa menolong kita, Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jikalau Allah memberikan kebaikan, wa iyyudika bi khairin fala radda li fadli, tidak ada yang bisa menolak. Allah tetapkan jodoh, pasti jodoh. Allah angkat derajat, pasti terangkat. Allah takdirkan berangkat haji, pasti berangkat haji. Allah berikan kedudukan, tidak ada yang bisa menghalangi. Apa yang Allah mau pasti terjadi. Yusibu bihi may yasha'u min ibadihi, Allah berikan kebaikan itu kepada siapa di antara hamba yang dikehendakinya. Wa huwal ghafurur rahim, dan dialah Allah Ghafurur Rahim, yang maha pengampun lagi maha penyayang. Oleh karena itu hadirin sekalian, kita harus sangat siap. Kalau ditimpa kepahitan, sudah tidak usah mikir apa-apa, kecuali satu saja, hanya Allah yang bisa menolong saya. Hanya Allah yang bisa melepaskan dari kesulitan ini. Kalau sudah yakin begitu, maka gunakan yang kedua, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Bagaimana supaya ditolong Allah? Saya harus sabar. Sabar itu apa? Menahan diri. Sabar itu mengendalikan diri. Dari apa? Dari prasangka buruk kepada Allah. Sabar itu menahan diri dari perkataan-perkataan yang tidak baik. Kecewa terhadap takdir, mengeluh, mencela, ngerasolok, itu tidak sabar. Orang sabar tahan dari prasangka buruk ke Allah, tahan dari perkataan buruk, dari pikiran buruk, bisa meniru kesabaran Nabi Yunus. Ketika gelapnya malam, dicemplungkan ke dalam lautan, disambar oleh ikan. Di dalam gelapnya perut ikan, gelap, terhimpit, tidak ada cahaya, tidak ada celah untuk selamat. Apa yang dikatakan Nabi Yunus? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tiada ilah selain Engkau ya Allah, tiada Tuhan selain Engkau. Subhanaka, maha suci Engkau. Semua takdir ini pasti baik. Tidak ada takdir dari Allah bagi orang yang beriman buruk. Tidak ada yang salah
tidak ada yang jelek, tidak ada yang kurang dari ketentuan Allah ini. Bayangkan, di dalam perut ikan yang begitu terhimpit, gelap, susah, tetap berprasangka baik. Ini pasti takdir terbaik dari Allah. Lalu mengakulah, inni kuntu minaz zalimin, saya yang zalim ya Allah. Dalam kehimpitan, kepahitan, yakin Tuhannya hanya Allah, yakin takdir yang sedang menimpa ini kesempurnaan kemahasuci Allah, tidak ada salahnya, tidak ada kurangnya, tidak ada cacatnya, tidak ada yang jelek dari perbuatan Allah ini. Saya yang zalim. Itu kesabaran hadirin. Karena orang yang tidak sabar, dia tidak ridho dengan takdir yang ada. Dia akan sibuk berkeluh kesah, menyalahkan sana, menyalahkan sini. Inilah kesabaran yang berbuah pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Doa Nabi Yunus adalah Ismul Azam. Maka kalau kita sedang ditimpa kepahitan, kesulitan, tidak usah banyak berpikir dulu, tapi banyaklah berzikir. Kalaupun mau mikir, mikirlah isi zikir tersebut. Tidak ada Tuhan pencipta segala-galanya selain Dia, Allah semata. Ini saya dalam kesulitan pelik ini, Maha Suci Allah yang mengatur kesulitan ini terjadi. Pasti ini baik, tidak ada yang salah, tidak ada yang kurang. Saya penyebab kepahitan ini, kezaliman saya penyebab kehinaan ini. Tidak mencari kambing hitam siapapun. Ini bagian dari kesabaran. Dan sesudah itu kalau berpeluang kita memungkinkan sholat, maka bersimpuhlah kepada Allah. Sesudah ditahan, maka serahkan ke Allah lewat as-sholat. Dalam azan kita simak, hayya ala sholat, hayya ala falah. Kemenangan itu gerbangnya adalah sholat. Pertanyaan pertama di kubur adalah sholat. Tiangnya agama adalah sholat. Maka kalau kita dalam kesulitan, kepahitan, ingin dapat pertolongan, dan pertolongan itu hanya Allah yang punya, maka segera perbaiki sholat. Wasta'inu bis sabri was shalah, innallaha ma'as sabirin.